Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah firman dan doa malam hari ini, mari kita sama-sama mau tundukkan kepala kita mau fokuskan hati dan pikiran kita hanya untuk menyembah Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Yeay. Ya Bapak Ibu, banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita di tahun 2021. Banyak hal yang mungkin tidak pasti yang akan terjadi. Namun kita memiliki Allah yang pasti, Allah yang berdaulat atas kehidupan setiap kita. Maka dari itu Bapak Ibu, saya akan memberikan firman yang mungkin akan menguatkan setiap kita. Dari Yeremia 29 ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai aku dan kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadaku dan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari bersama kita sama-sama pujikan KPPK 223. Aku tahu Tuhan menguasai hari esokku. Hari esokku hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkat ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok, karena ku tahu janjinya. Kini ku berserah penuh, karena Dia Maha Tahu. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Hari esokku mungkin miskin terlantar, burung bunga kau pelihara, aku di antaranya. Jalanku kan kau ratakan, firman-Mu beri penerang. Hidupku kau pandu selalu, darah-Mu beri lindungan. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kasih karunia dan anugerah Tuhan yang selalu cukup untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kalau kami masih boleh bisa hidup itu semua karena anugerah Tuhan. Biar kiranya Tuhan akan terus menopang kami, meneguhkan dan menguatkan kami untuk kami boleh menjalani tahun 2021 dengan terus bergantung dan terus berpengharapan hanya sama Tuhan.
Sebentar kami akan mulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang akan terus tolong dan mampukan kami untuk kami boleh memfokuskan hati dan pikiran hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih banyak Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita pujikan lagu dari NKB 116, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bait yang kedua. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Waktu dan tempat dipersilakan untuk penginjil Nadia memberitakan firman-Nya. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih.
Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Mari jemaat yang terkasih, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Kiranya firman yang akan kami dengar pada hari ini boleh menegur setiap kami, boleh membentuk setiap hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, tema yang saya berikan pada hari ini yaitu kasih. Ya, sesuai dengan perikop yang kita baca pada hari ini. Ya, jemaat yang terkasih, kasih itu merupakan hal yang sering kita dengar. Tetapi apabila berbicara tentang deskripsi dari kasih, tentu setiap kita memiliki deskripsi yang berbeda-beda. Nah, kalau berdasarkan etika Kristen, kasih itu dapat diartikan sebagai pusat dari etika Kristen yang seharusnya tetap menjadi fokus orang percaya di setiap era dan budaya. Nah, dapat dibayangkan apabila tidak ada kasih di setiap era dan budaya, pasti terjadi hilangnya respek di antara sesama. Sungguh ironis apabila kita bayangkan tidak ada kasih di dalam dunia ini. Terkadang dunia sering kali menanyakan, apa itu kasih? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang mungkin timbul karena orang-orang tidak bisa merasakan adanya kasih. Lalu, apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan kasih? Apakah kasih hanya sekedar perbuatan? Atau apakah kasih hanya sebatas ucapan? Jemaat yang terkasih, menarik sekali bahwa surat 1 Korintus pasal 13 ini terletak di antara pasal 12 dan 14 yang berbicara mengenai karunia. Nah, untuk apa Paulus menuliskan tentang kasih di antara dua perikop tentang karunia? Nah, jika melihat konteks jemaat Korintus pada saat itu, nah, di antara jemaat itu terjadi perselisihan, di mana mereka saling menyombongkan diri atas karunia yang dimiliki oleh mereka. Nah, oleh karena kesombongan dan merasa bahwa diri mereka itu paling hebat, Paulus pun akhirnya menuliskan tentang kasih ini di antara pasal 12 dan 14, di mana Paulus menegaskan berkali-kali bahwa sekalipun seseorang dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, sekalipun seseorang mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun seseorang memiliki iman yang sempurna, sekalipun seseorang membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan menyerahkan tubuh untuk dibakar, itu semua tidak berguna bagi diri sendiri maupun bagi orang lain jika kita tidak memiliki kasih. Nah, jemaat yang terkasih, Paulus dalam hal ini sangat menekankan bahwa kasih itu sangatlah penting dari semuanya itu. Nah, setiap kita tentu memiliki kepintaran masing-masing. Baik itu pintar berkhotbah, pintar bermain musik, pintar berbisnis, dan lain sebagainya. Nah, namun dengan kita pintar dalam berkhotbah, bermain musik, dan berbisnis, apakah semuanya itu yang paling utama? Apakah semuanya itu yang membuat kita dapat membanggakan diri? Tentu tidak. Hal yang lainnya itu ketika tidak jarang kita merasa seperti memiliki saingan di dalam dunia pekerjaan kita atau lingkungan sekitar kita, begitu ya. Tidak jarang juga kita merasa bahwa orang lain harus menghormati kita karena berbagai alasan. Namun apakah itu juga yang paling utama untuk dimiliki? Apakah ketika memilikinya dapat membuat kita membanggakan diri?
Atau terlihat lebih dari segalanya? Tentu tidak. Jadi apa yang sebenarnya paling utama dalam hidup ini? Apa yang sebenarnya penting untuk kita miliki dalam kehidupan kita sebagai umat percaya? Jemaat yang terkasih, yang paling penting, yang paling utama ialah kasih. Percuma kita pintar di dalam segala hal, tetapi jika kita tidak memiliki kasih, semuanya itu tidak berguna bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Jadi semuanya hanyalah kesia-siaan aja, yang gak ada artinya. Nah, oleh karena itu, Paulus menegaskan kembali pada 1 Korintus pasal 14 ayat 1 bahwa kejarlah kasih itu. Nah, ini menandakan bahwa kasih adalah hal yang utama dan terpenting untuk dimiliki di atas semua karunia itu. Nah, kasih itu seperti yang dikatakan oleh Paulus, yaitu kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan tidak bersukacita karena ketidakadilan. Dengan kata lain bahwa kasih itu tidak egois. Jika kita melihat keseluruhan kasih yang dikatakan oleh Paulus, semuanya itu dimulai dari diri kita sendiri. Maksudnya adalah semua yang diungkapkan oleh Paulus merupakan tindakan aktif yang dimulai dari diri kita sendiri, seperti bersabar, murah hati, dan sebagainya. Bukan kasih yang menunggu orang lain terlebih dahulu dan kita baru meresponinya, tetapi dimulai dari diri kita sendiri yang melakukan dan mengungkapkannya kepada orang lain. Jemaat yang terkasih, seperti halnya kita di dalam keluarga kita atau lingkungan pekerjaan kita. Nah, setiap hari kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda. Kemudian timbul konflik di antara sesama. Nah, ketika terjadi konflik tersebutlah biasanya akan muncul dua pertanyaan yang akan menjadi respon kita, yaitu apakah kita tetap memilih untuk bertahan dalam keegoisan kita dan membiarkan amarah kita itu menguasai kita sehingga kasih itu seakan tenggelam dalam amarah dan keegoisan kita, atau kita menyadari bahwa di dalam diri kita ini ada kasih, dan ketika menyadari ada kasih dalam diri kita, maka kita menghidupi kasih itu dengan membiarkan kasih dalam diri kita tersebut membentuk dan mengasah kita dalam konflik tersebut dengan cara seperti mengalah, tidak marah-marah, memaafkan, dan sebagainya. Jemaat yang terkasih, seharusnya pilihan kedua tersebutlah yang seharusnya menjadi respon kita sebagai orang percaya. Menyadari dan menghidupi kasih tersebut seperti yang diungkapkan oleh Paulus, yaitu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan sebagainya. Jika kita tidak memiliki kasih, yang dengan kata lain tidak menyadari dan menghidupi kasih tersebut dalam kehidupan kita, percuma kita belajar banyak dan tahu banyak tentang apapun itu di dunia ini. Firman Tuhan mengungkapkan bahwa tanpa kasih, maka semuanya akan sia-sia. Gak ada gunanya. Nah, bagian ini sekali lagi memperjelas kepada kita betapa pentingnya kasih yang diungkapkan Paulus tersebut dalam kehidupan kita. Nah, kasih itu bukan sesuatu yang dapat diabaikan, namun kasih itu penting untuk dimengerti dan dihidupi oleh setiap orang percaya. Nah, di tengah-tengah pandemi COVID saat ini, tentu kita mulai stres, kita bisa juga mengalami emotional burnout begitu ya. Nah, di tengah-tengah situasi saat ini tentu tidak jarang emosi kita itu sering terpancing.
Sebab kita sulit untuk bertemu dengan orang-orang begitu ya. Namun sekalinya ketemu dengan orang, justru kita berhadapan dengan orang-orang yang membuat kita marah, kecewa, dan sebagainya. Nah, umumnya emosi yang keluar itu adalah seperti memasang raut wajah yang tidak enak dipandang, bersikap sinis, mengeluarkan ucapan yang tidak memberkati atau pedas begitu ya. Dan bahkan masalah kecil aja itu bisa menjadi besar. Kemudian berpikiran negatif terhadap orang lain dan lain sebagainya. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dalam situasi demikian kita masih bisa menyadari adanya kasih dan menghidupinya? Dan apakah kasih kemudian ditentukan berdasarkan kondisi yang kita alami? Tidak, jemaat yang terkasih. Kasih itu tidak ditentukan berdasarkan kondisi yang kita alami. Di tengah perasaan yang tidak nyaman seperti itu, seharusnya kita bisa tetap menyadari dan menghidupi akan kasih tersebut. Karena sesungguhnya kasih itu sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi di dalam kondisi yang demikian, kasih itu yang membentuk pribadi dan mengasah pribadi kita begitu ya. Jika kita adalah orang yang tidak sabar dan pemarah, egois, sombong, tidak mau kalah, maka bersiap-siaplah untuk dibentuk dan diasah oleh kasih itu setiap waktu dalam hidup kita. Baik itu di lingkungan pekerjaan kita, di kampus, ataupun di gereja. Jemaat yang terkasih, apabila kita bayangkan bahwa di gereja ini tidak ada kasih, tentu kegaduhan akan terjadi. Pertengkaran antar pribadi ataupun kelompok itu sudah pasti terjadi. Kenapa? Karena kita akan lebih cenderung menjadi pribadi yang egois, arogan, sombong gitu ya. Bahkan merasa diri paling hebat. Seperti jemaat Korintus yang egois dan merasa paling hebat daripada yang lain. Semua hal hanya tertuju pada diri sendiri. Keegoisan yang mendominasi dirinya dan tidak mementingkan orang lain. Tidak peduli lagi dengan kehidupan orang lain. Oleh karena itu, kasih itu perlu untuk terrealisasikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dengan begitu, kenapa terkadang banyak orang percaya yang masih sangat sulit untuk menghidupi kasih tersebut? Lingkup kecilnya saja deh ya. Di komunitas ini begitu ya. Di gereja ini gitu. Padahal kita di tempat ini sebagai satu komunitas orang percaya gitu ya. Tetapi mengapa sulit sekali untuk kita menghidupi kasih tersebut? Seharusnya inilah yang menjadi pertanyaan besar dalam diri kita. Setiap hari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang mungkin sering membahas tentang kasih. Setiap hari kita juga disuguhkan dengan ajakan untuk mengasihi. Namun tetap saja sulit untuk kita dalam menghidupinya. Jemaat yang terkasih, seharusnya apabila kita sungguh-sungguh membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kita baca setiap hari tersebut dari pagi sampai malam dan sampai pagi lagi, maka sudah sepantasnya hidup kita ini dituntun oleh firman Tuhan tersebut. Sudah selayaknya hidup kita tidak lagi menjadi pribadi yang egois, melainkan menjadi pribadi yang menghidupi kasih itu. Kalau kita masih menjadi pribadi yang egois, apa bedanya kita dengan jemaat Korintus dan dengan orang-orang di luar sana yang tidak paham dengan jelas mengenai kasih itu? Bukankah kita sama saja dengan mereka?
Kita sama dengan mereka yang terlalu senang dan nyaman untuk hidup di dalam kesombongannya, keegoisannya, dan merasa diri paling hebat dari yang lain. Oleh karena itu, hidupilah kasih itu setiap waktu dalam kehidupan ini. Sebab kasih itu dapat menjadi pengingat kita bahwa kita tidak bisa terus-menerus hidup di dalam keinginan daging kita, seperti keegoisan, kesombongan, dan sebagainya. Melainkan kita harus mampu melawan hal-hal tersebut dengan kasih yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jemaat yang terkasih, hidup di dalam keinginan daging seperti keegoisan dan kesombongan tentu menyenangkan karena natur dosa di dalam diri kita. Dan kita merasa bahwa itu adalah zona nyaman kita. Tetapi sebagai orang percaya, kita seharusnya menyadari bahwa hidup kita bukan lagi kita sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Sehingga kita seharusnya keluar dari zona nyaman tersebut dan tidak membiarkan kenyamanan tersebut menguasai dan memperbudak diri kita. Kita seharusnya sadar akan kasih yang telah diberikan oleh Tuhan dan menghidupinya setiap waktu bersama dengan Kristus yang adalah sumber dari kasih itu sendiri. Jemaat yang terkasih, ketika menyadari bahwa Kristus adalah sumber dari kasih tersebut, maka kita pun harus mengandalkan Dia untuk menolong kita menghidupi kasih tersebut. Jangan hanya sekedar tahu bahwa Dia adalah sumber, tapi tidak mengandalkan Kristus dan tidak bergantung kepadanya. Kenapa? Karena hanya Kristuslah satu-satunya pribadi yang dapat menolong kita untuk menghidupi kasih tersebut. Jadi ibarat stop kontak gitu ya, yang menjadi sumber energi atau listrik untuk mengisi daya elektronik kita. Nah, tanpa stop kontak tersebut, tidak mungkin kita dapat mengisi daya elektronik kita. Karena sumber energi atau listrik tersebut hanya melalui stop kontak itu. Jadi seluruh elektronik yang kita miliki bergantung dengan stop kontak tersebut. Jadi tanpa stop kontak itu, maka elektronik kita itu tidak dapat digunakan karena tidak terhubung dengan stop kontak tersebut yang adalah sumbernya. Demikian halnya dengan Kristus yang adalah sumber dari kasih tersebut. Sesuatu yang mustahil apabila seseorang menghidupi kasih tanpa mengandalkan Kristus dan tanpa bergantung pada Kristus yang adalah sumber dari kasih tersebut. Nah, dengan demikian, pertama, kejarlah kasih itu karena kasih adalah hal yang utama dan terpenting di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tanpa kasih, maka apapun karunia yang ada dalam diri kita tidak ada artinya. Semuanya hanya kesia-siaan aja jika tanpa kasih. Kemudian yang kedua, marilah kita menghidupi kasih tersebut dengan mengandalkan dan bergantung hanya kepada sumber dari kasih itu sendiri, yaitu Kristus. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita, karena daging kita itu sangatlah lemah. Kita membutuhkan penopang, yaitu sumber kasih itu sendiri. Ketika kasih tersebut pada akhirnya dapat kita hidupi dalam kehidupan kita, maka kita pun dapat menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih, kejarlah kasih itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga,
Kami bersyukur pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon ampun kepadamu ya Tuhan apabila selama ini kami seringkali tidak mengungkapkan kasih itu. Padahal kami telah menerima kasih dari Tuhan. Kami tahu bahwa sumber kasih itu adalah Engkau ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, dan juga tuntunlah hidup kami, agar kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tidak pantas ya Tuhan, apabila kami memilih-milih mana orang yang harus kami kasihi, mana orang yang tidak perlu kami kasihi. Ya Tuhan, itu bukan sebagai orang percaya yang seperti itu ya Tuhan. Tuhan saja mengasihi kami semua yang berdosa ini. Masa kami harus memilih-milih? Tuhan, tolong kami untuk kami bergantung kepada Tuhan. Sebab kami tahu dan kami percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya sumber kasih itu sendiri. Kiranya kasih itu dapat terlihat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar ya Bapak Ibu, supaya firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh menguatkan kita untuk kita boleh makin hari makin serupa dengan Kristus. Mari saat ini kita berdoa untuk beberapa pokok doa. Pokok doa yang pertama, mari kita berdoa untuk gereja GKI Bungur dan Pos Jemaat Alam Sutra. Mari kita berdoa untuk setiap hal yang akan dilakukan dan setiap keputusan yang akan diambil, supaya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan serta terus bergantung sama Tuhan. Mari kita berdoa, kita buka suara kita. Tuhan yang baik, kami nyerahkan untuk GKI Bungur dan Pos Jemaat Alam Sutra ke dalam tangannya Tuhan, untuk setiap hal yang akan dilakukan, untuk setiap keputusan yang akan diberikan, biarlah semuanya boleh berasal dari Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap orang-orang yang akan mengatur, kiranya Tuhan sendiri akan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka boleh Tuhan tuntun, Tuhan bimbing, supaya apa yang akan dilakukan selama setahun ke depan hanya untuk memuliakan nama Tuhan, dan biarlah mereka boleh terus mengandalkan dan terus bergantung hanya sama Tuhan saja. Kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangannya Tuhan, biar Tuhan sendiri akan terus berkarya dan Tuhan sendiri akan terus menopang. Terima kasih banyak Tuhan, kami sudah berdoa. Pokok doa yang kedua, mari kita berdoa untuk orang-orang yang saat ini kehilangan harapan, mereka yang di tengah ketidakpastian dunia ini, dan mari memohon kepada Tuhan agar engkau dan saya boleh menjadi garam dan terang yang dapat memberi manfaat bagi mereka. Mari kita berdoa untuk mereka. Tuhan, saat ini kami datang di hadirat-Mu untuk memohon belas kasih-Mu. Kami menyerahkan Tuhan untuk orang-orang yang saat ini mungkin sedang kehilangan harapan di tengah ketidakpastian dunia di tahun 2021 yang saat ini masih belum jelas adanya. Biar kiranya Tuhan yang akan terus tolong mampukan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen. Biarlah kami boleh memberikan garam dan terang bagi mereka, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan boleh memberikan manfaat yang baik untuk mereka, menguatkan dan meneguhkan mereka untuk terus mau percaya dan terus bergantung sama Tuhan. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangannya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi garam dan terang bagi mereka, dan biarlah kami boleh menjadi teladan yang baik dan boleh terus memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangannya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Pokok doa yang terakhir, pokok doa yang ketiga, mari kita berdoa untuk dosa yang makin hari makin kehilangan maknanya. Dan kiranya kita mohon belas kasih Tuhan, supaya kita sebagai manusia boleh sadar dan kita boleh bertobat untuk setiap dosa dan pelanggaran yang setiap hari kita lakukan. Mari kita berdoa untuk dosa-dosa kita. Tuhan, saat ini kami menyerahkan untuk setiap dosa dan pelanggaran yang selama ini sering kami lakukan
dan kami nggak tahu diri ya Tuhan. Dan kami sering melakukannya tanpa kami sadar bahwa itu sudah mendukakan hatinya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau sediakan berbelas kasih menolong setiap kami untuk kami boleh sadar dan kami boleh berbalik kepada Tuhan. Kami meninggalkan setiap dosa dan pelanggaran kami dan kami hanya hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Kami nyerahkan untuk proses pengudusan kami selama kami di dunia ini, biarlah kami boleh makin hari makin bertumbuh dan makin hari makin serupa dengan Kristus. Kami nyerahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan terima kasih kalau Tuhan boleh menyertai, membimbing, mengarahkan, menguatkan, dan meneguhkan kami hingga hari ini. Kami nyerahkan Tuhan untuk ketiga pokok doa yang sudah tadi kami doakan. Biarlah kiranya Tuhan sendiri akan berbelas kasih kepada kami dan Tuhan yang akan mendengar doa kami sesuai waktu dan kehendaknya Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangannya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Ibadah kebaktian firman doa malam hari ini telah selesai. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita dan mari kita bersama-sama mengikuti PA yang akan diadakan setelah ibadah ini. Tuhan memberkati.